minggu kelas 4, 5, dan 6 akan segera dimulai. Siapkan hati dan pikiran untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah ya. Selamat hari Minggu ya, selamat kita beribadah ya. Ibadah pagi hari ini bersama Tante Ica ya. Dan sebelum kita mulai ya untuk puji-pujian, yuk kita berdiri ya, ya. Kita agak dikit gerakin badan kita supaya badan kita sehat ya. Dan pada saat mau mendengarkan firman Tuhan, kita udah duduk dengan tenang ya. Sebelum kita mulai ya, kita satu dalam doa dulu ya. Oke semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pemeliharaan Tuhan sepanjang malam kepada anak-anak yang pada pagi hari ini Kau bangunkan dengan penuh sukacita. Dengan itu semua anugerah Tuhan, kami akan beribadah. Kami minta dan mengundang Roh Kudus hadir bersama kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah firman yang Kau berikan melalui Tante Inge sungguh-sungguh anak-anak dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, kita tadi sudah berdoa ya. Sekarang kita waktunya untuk memuji nama Tuhan ya. Di pagi hari ini Tante Ica akan membawa kita bersama-sama ya menyanyikan lagu judulnya Halo Hello Hola ya. Pasti semuanya sudah tahu karena sering kita nyanyikan ya. Oke, mulai ya sama-sama kita ya. Musik. Sedikit kita rasanya enak. Yuk kita kembali ke tempat duduk ya. Anak-anak, Tante Ica mau nanya nih ya, kalian selama di sekolah ya ataupun di kelin dekat rumah punya nggak seorang teman atau sobat yang setia dikala anak-anak lagi sedih, ada yang menghibur. Kalau suka kita pasti udah seneng ya, udah tahu deh. Tapi dikala kita lagi susah, ayo, ada nggak? Apa? Oh ya, ada. Tapi ya tidak banyak ya. Ada paling bisa dihitung. Tapi kalau menurut Tante Ica, di dalam hidup Tante Ica ada satu sobat yang setia pada kita ya. Di
dikala kita lagi sedih, dikala kita sedang dimarahin ya. Karena apa? Karena kesalahan kita tidak bantu orang tua, atau kita tidak mendengar ibu guru, bapak guru ya. Itu karena kesalahan kita. Tapi sobat kita yang setia ya, dikala kita lagi sedih ya, dia memberikan, kasih tahu kita. Contohnya Tante Ica, ya, Tante Ica kemarin ada yang lupa. Nah, sobat itu ya yang selalu setia pada kita. Tebak, ada yang tahu nggak sobatnya siapa namanya? Tante Ica hitung ya. 1, saya bisa 2, 3. Iya, betul ya. Ada yang sudah tahu ya. Tadi Tante Ica pakai telepati ya. Namanya JESUS. Betul sekali. Yesus ya. Jadi kita mau menyanyi ya dengan satu lagu, yaitu Satu Sobat Yang Setia. Oke? Ya, semuanya udah pada tahu ya? Oke, kita akan nyanyi bersama-sama lagi. Kita panggil musik. Ya. Ya, semuanya ya nyanyi sama-sama ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan Satu Sobat Yang Setia. Sobat kita yang setia siapa? Ayo, ada yang tahu yang tadi kita sudah dengarkan juga bersama-sama? JESU, yaitu Yesus ya. Dan sebelum kita mau lanjut untuk persembahan ya, kita harus sudah siap-siap juga ya dari papi maminya ya, untuk memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Kalau ada yang punya celengan ya di rumah ya, ditaruh di celengan, nanti setelah pandemi dibawa ke gereja. Atau juga yang mau pakai scan barcode, ada di belakang Tante Ica ini ya, scannya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, tetap kita pakai celengan saja ya.
kita akan sama-sama untuk memberikan persembahan kita itu dengan kita menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Anak-anak, kita sudah memberikan persembahan buat Tuhan ya. Sekarang kita doakan persembahan kita dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Kau telah memberikan kami berkat yang luar biasa kepada kami anak-anak yang mengasihi Engkau. Biarlah apa yang kami berikan persembahan ini untuk memuliakan dan menambahkan kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang dibawa oleh siapa ya? Tadi pas awal Tante Ica udah bilang loh, Tante yang bawa firman. Ingat-ingat nggak yang di rumah siapa tantenya? Ayo Tante Ica hitung mundur ya. 3, 2, 1. Iya, ada yang jawab walaupun kecil suaranya. Tante Ica dengar. Tante Inge. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Tante Inge, yuk kita nyanyi satu buah lagu lagi yang judulnya Taat, T-A-A-T. Ya, semuanya udah siap ya? Sambil itu kita juga udah siapkan Alkitab kita. Ya, ya, bolpen Alkitab. Oke, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Taat. Taat, T-A-A-T, taat.
kita mendengarkan firman Tuhan ya, kita panggil Tante Inge ya. Sudah pada siap Alkitab, bolpen, dan buku catatan? Yuk kita sama-sama kita mau panggil Tante Inge. Tante Inge, silakan ya Tante Inge. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan diberitakan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dengan baik apa yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan menyaksikan peragaan dari Tante Chelsea dan Kakak Kesia. Waduh, Keisha, apa yang terjadi? Ada orang lempar bola dan runtuh. Ya, nggak apa-apa deh. Wah, kadang-kadang di kehidupan itu juga yang bisa terjadi. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, ketika kita akan hidup taat, tidak selamanya jalan kita akan mulus. Kadangkala bahkan ada tantangan dan masalah yang datang menghalangi ketaatan kita. Seperti bola-bola yang dilempar merobohkan menara yang dibangun kakak Keisha. Nah, sebagai anak Tuhan, bagaimana sikap kita seharusnya di dalam menghadapi masalah-masalah tersebut? Ayo kita sama-sama dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Adik-adik, Musa mendapat tugas dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa taat dan bersemangat untuk melaksanakan tugas itu. Dengan yakin bahwa Tuhan akan menolongnya, ia bersama Harun kakaknya pergi ke istana Raja Firaun. Kita akan baca Alkitab dari Keluaran 5 ayat 1-8a. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kedengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang. Biarkanlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas." Adik-adik,
Musa dan Harun pergi menghadap ke Firaun untuk meminta izin agar Firaun mengizinkan bangsa Israel pergi ke padang gurun untuk beribadah kepada Allah. Mereka memegang janji bahwa Allah akan menolong mereka untuk dapat terlepas dari perbudakan dari bangsa Mesir. Nah adik-adik, bagaimana ya respon dari Firaun? Tidak diduga-duga ternyata jawaban Firaun menciutkan hati Musa adik-adik. Firaun menolak untuk memberikan izin kepada bangsa Israel untuk pergi ke padang gurun untuk beribadah kepada Allah. Bahkan kata-katanya Firaun meremehkan Tuhan. Bahkan sekarang bangsa Israel harus bekerja lebih keras lagi dan lebih berat lagi adik-adik, karena selama ini mereka membuat batu bata dari jerami yang disiapkan oleh orang-orang Mesir. Sekarang mereka harus mencari jerami mereka sendiri. Padahal jumlah batu yang dihasilkan tidak boleh berkurang adik-adik. Jadi selanjutnya apa yang terjadi ya kepada orang-orang Israel? Orang-orang Israel menjadi bertambah-tambah penderitaannya adik-adik. Mereka harus berserak ke seluruh wilayah Mesir untuk mencari tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dengan tambahan pekerjaan seperti itu, batu bata yang mereka hasilkan tidak mencapai target sehingga pengawas-pengawas Firaun memukul mandur-mandur Israel. Setelah itu apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel? Mereka mengadu kepada Firaun kenapa diberikan beban pekerjaan yang melebihi dari kemampuan diri mereka. Tetapi Firaun malahan marah dan menuduh mereka sebagai pemalas yang mencari alasan untuk izin pergi ke padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, mari kita melanjutkan membaca Keluaran pasal 5 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-24. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian, kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Akibat dari permintaan Musa pada Firaun, Mandur dan rakyat Israel makin ditindas oleh Firaun. Musa menjadi yang tertuduh sebagai penyebab bertambahnya penderitaan rakyat Israel. Musa menjadi sangat sedih dan kecewa. Dia sudah taat melakukan perintah Tuhan, memberanikan diri untuk datang ke istana Firaun. Tapi apa yang dia harapkan tidak terjadi. Keadaan bangsa Israel malah makin memburuk. Tapi Musa tahu kepada siapa dia harus menyampaikan keluh kesahnya. Musa datang kepada Tuhan dan ia berdoa. Dia menyampaikan isi hatinya pada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak membuat usahanya berhasil? Malahan penderitaan rakyat Israel justru makin memburuk. Bagaimana jawaban Tuhan? Tuhan menyampaikan janjinya bahwa bangsa Israel pasti akan keluar dari Mesir, dan Tuhan akan menggunakan tangannya yang kuat dan penuh kuasa untuk mengalahkan kesombongan Firaun. Kekecewaan dan kegagalan yang dialami oleh Musa, dia bawa ke hadapan Tuhan, dan Tuhan menjawab dan menguatkannya. Bagaimana dengan kalian? Apakah adik-adik juga pernah merasakan hambatan ketika akan melakukan sesuatu yang baik,
sesuatu yang benar? Adik-adik, sama seperti yang dihadapi Musa dan Harun, jalan hidup kalian sebagai anak-anak Tuhan tidak selamanya mulus, walaupun kalian sangat ingin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus waktu hidup di dunia ini juga mengalami banyak masalah dan tantangan. Tuhan Yesus taat pada Allah. Tuhan Yesus melakukan hal baik, mengajarkan hal benar, melakukan mujizat, dan menyembuhkan orang sakit. Tapi Tuhan Yesus juga mengalami banyak penolakan. Bahkan Tuhan Yesus dikhianati oleh murid-muridnya sendiri, sehingga Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib bagi penebusan dosa manusia. Adik-adik, tetaplah berkata jujur meskipun ada ejekan atau ancaman dari teman-teman. Jangan berkata kotor, walaupun akan dikatakan tidak gaul oleh teman-teman. Ketika mengikuti pelajaran online, harus tetap memperhatikan pelajaran dari guru dengan baik. Jangan kalah dari tantangan untuk chatting, menonton film, ataupun bermain game. Tetaplah sabar, jangan marah atau membalas ketika ada yang mengolok-olok. Benar begitu Kakak Kesha? Benar, adik-adik, Tuhan berkuasa menolong dan memampukan kalian dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Tetaplah percaya dan setia. Ayat hafalan hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 8. Adik-adik, buka Alkitab masing-masing ya. 2 Korintus 4 ayat 8. Yuk kita baca bersama-sama. 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Adik-adik, seberat apapun rintangan yang kalian hadapi, jangan putus asa, karena Tuhan beserta dengan kalian. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan anak-anak-Mu untuk boleh tetap kuat meskipun banyak rintangan yang kami hadapi dalam menjalani hidup untuk taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, semangat untuk selalu hidup taat. Tuhan Yesus menolong kalian untuk menjalani hidup dan menghadapi berbagai tantangan. Shalom adik-adik semuanya. Wah, senang sekali hari ini Tante Ivi bisa menemani adik-adik semuanya untuk kita membuat karya aktivitas bersama-sama. Kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Musa menghadapi Firaun ya. Biarpun tantangannya berat, tetapi Musa diberikan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan sehingga bisa menghadapi tantangan yang berat itu. Nah, Tuhan Yesus juga akan selalu menyertai, memberikan kekuatan dan pertolongan kepada adik-adik pada waktu adik-adik ingin taat dan juga menyenangkan hati Tuhan dan adik-adik menghadapi tantangan. Hari ini, Tante Ivi akan mengajak adik-adik semuanya untuk membuat buku catatan harian berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Buku catatan harian ini akan dapat adik-adik isi nantinya dengan banyak hal. Misalnya, renungan harian kalian setiap hari, tantangan apa yang kalian hadapi, dan komitmen apa yang akan kalian lakukan untuk berjalan terus taat bersama dengan Tuhan Yesus. Kalian juga bisa mengisi dengan apa yang kalian rasakan setiap hari, pokok doa kalian, jawaban doa kalian, dan banyak hal lagi yang kalian hadapi setiap hari. Kalian bisa tuliskan bebas di sini. Kalian bebas menuliskan dan kalian juga bisa menghias atau menggambar apapun yang kalian rasakan. Nah, kalau nanti sudah habis, kalian bisa membuat lagi buku catatan harian yang sama. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita sama-sama saksikan video cara membuatnya.
Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah kertas putih HVS, kertas buffalo warna apa saja, stapler, gunting atau cutter, spidol, alat tulis, dan selotip yang berwarna lebih baik. Pertama-tama ambillah kertas HVS warna putih 3 atau 4 lembar, lalu lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian gunting, kalian bisa menggunting satu persatu atau sekaligus. Lalu ambil kertas buffalo dan berikan tanda sesuai dengan ukuran kertas putih tadi. Guntinglah kertas buffalo itu. Kemudian satukan dengan kertas putih yang sudah digunting tadi, lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian kalian bisa menyatukannya dengan stapler. Setelah itu ambil selotip dan tempelkan di bagian yang ada staplernya supaya staplernya tidak kelihatan. Kalian rapikan selotipnya ya. Nah, jadi deh bukunya. Setelah itu, kalian bisa tuliskan di bagian depan. Catatanku berjalan bersama Tuhan Yesus. Lalu hiaslah. Kemudian tuliskan nama kalian dan juga nama kelasnya di bagian bawah. Hias sebebas mungkin dan sebagus mungkin. Jadi deh bukunya. Kalau sudah habis, kalian bisa bikin lagi seperti ini. Mudah bukan? Nih, jadinya akan seperti ini. Bagaimana? Mudah bukan cara membuatnya? Yuk kita mulai membuatnya dan mulai menuliskan catatan harian kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau sudah selesai, jangan lupa foto dengan karya aktivitas kalian, lalu kirimkan ke wali kelas adik-adik masing-masing ya. Nanti kalau sudah habis, kalian buat lagi catatan harian yang sama, lalu mulai diisi lagi. Nanti kalau kalian baca kembali catatan harian kalian, pasti adik-adik akan dikuatkan karena Tuhan Allah itu luar biasa. Dia akan selalu menyertai dan menolong anak-anak yang percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik semuanya tetap semangat, kita tetap mau menyenangkan hati Tuhan Yesus dan ingat selalu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik semuanya. Dah. Anak-anak, tadi kita sudah menyanyi ya, kita sudah memberikan persembahan, terus kita mendengarkan firman Tuhan ya, terus kita sudah beraktivitas ya. Sekarang kita sudah di penghujung ya, tapi sebelum kita akhiri ibadah pagi ini ya, Tante Ica mau ingatkan apa yang dibawakan cerita oleh Tante ingat tentang Raja Firaun ya, dan Nabi Musa ya. Kita harus ingat ya, sebab kita harus percaya ya, Tuhan bertindak segala sesuatunya tepat pada waktunya ya. Jadi anak-anak harus terus percaya pada Tuhan Yesus dan taat kepadanya ya. Sebelum kita mengakhiri, Tante Ica berdoa penutup, baru kita sama-sama menyanyikan Bapa terima kasih. Mari kita satu dalam doa, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menjaga kami, Engkau telah memberikan Roh Kudus kepada kami ya Bapa, sehingga ibadah pagi menjelang siang ini ya Tuhan dapat kami dengar dengan bantuan Roh Kudus. Biarlah firman yang kami dengar ini dan kami sama-sama mendengarkan, biar kami juga dapat laksanakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sebentar lagi kami satu sama lain akan berpisah dengan kegiatan kami masing-masing. Bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami terus berpegang dan taat kepadamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Kasih
anak-anak, kita sudah berakhir ya. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Bye.